Kita mulai ya Pak. Saya Oke, yang melakukan apersepsi dulu. oke, monggo. Di ruang guru terlihat Bu Mariska yang sedang murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Kemudian datanglah serekannya sebagai coach yang bernama Pak Joko yang mendatangi coaches yang bernama Bu Mariska. Ya. Assalamualaikum Bu Mariska, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak di kelas Ibu? Alhamdulillah anak-anak bersemangat dan antusias Pak. Alhamdulillah, gimana Bu? Apa yang akan dibicarakan dengan saya ini? Oh iya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Joko, khususnya terutama gini Pak, saya ada kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi siklus air Pak. Harapan saya, obrolan kita kali ini bisa mencerahkan saya untuk mendapatkan ide-ide yang baru Pak. Jadi hari ini Bu Mariska ingin ngobrol tentang kendala dalam pembelajaran begitu ya Bu? Yang ada pada materi siklus air gitu Bu. Nah, apa yang Bu Mariska ingin dapatkan dari obrolan ini Bu? Iya Pak, saya berharap dengan mengobrol bersama Pak Joko nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak untuk pembelajaran siklus air yang saya ajarkan. Saya mengalami kendala Pak, ada beberapa murid saya ketika pembelajaran materi siklus air, ada murid yang mengalami kekurangan kurang memahami materi pembelajaran itu Pak. Kemudian pada awalnya dalam pembelajaran materi tersebut saya minta anak-anak untuk membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku siswa. Kemudian saya menjelaskan ke anak-anak lebih detail lagi Pak. Padahal sudah saya jelaskan secara rinci, namun masih ada beberapa anak yang belum memahami materi tersebut. Apa yang harus saya lakukan ya Pak agar pembelajaran saya itu lebih menarik lagi? Jadi obrolan hari ini kalau saya simpulkan bahwa Bu Mariska ingin mendapatkan solusi terbaik dari obrolan ini terkait kendala pembelajaran Ibu pada materi siklus air ya. Kalau menurut Bu Mariska sendiri, siswa yang berhasil memahami materi siklus air ini seperti apa Bu? Yang berhasil ya yang pertama anak dapat menjelaskan bagaimana proses-proses siklus air tersebut. Kemudian anak mampu menjelaskan dan mengungkapkan fungsi-fungsi air serta cara menjaga kebersihan air, Pak. Oh begitu nggih. Jadi siswa yang sudah dapat menjelaskan dan memahami proses-proses siklus air itu bisa dikatakan siswa yang berhasil begitu nggih Bu. Nah, kalau siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau idealnya nilainya 10 ya. Iya. Berarti kondisi siswa Bu Mariska itu berada di level berapa Bu? Dari 1 sampai 10 kira-kira. Kalau sekarang menurut saya itu berada di level 6, Pak. Karena apa? Karena anak saya itu hanya bisa menjelaskan fungsi air dan cara menjaga kebersihan air. Itu pun harus ada pancingan-pancingan dari saya dulu, Pak. Ya. Oke lah, kalau menurut Bu Mariska dengan kondisi seperti itu, apa bisa mencapai kondisi 10 itu Bu? Bisa, Pak. Ada kemungkinan anak-anak saya nanti bisa mencapai di level 10. Berarti bisa nggih, ada kemungkinan berarti nggih Bi, kemudian perlu tidak sesuatu hal atau ide yang bisa Bu Mariska lakukan untuk mewujudkan agar anak bisa mencapai nilai-nilai ideal tersebut, Ibu. Iya. Menurut saya sangat perlu sekali, Pak. Berdasarkan pengamatan saya, anak kurang memahami karena kemungkinan besar itu karena media atau metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik, Pak. Sebenarnya saya juga punya ide untuk memakai media atau metode pembelajaran materi tentang siklus air ini dengan menggunakan diorama siklus air, Pak. Di mana media ini nanti hampir menyerupai visual atau proses-proses siklus air yang menggunakan benda konkret atau kurang lebihnya ya seperti itu, Pak.
dalam membuat media diorama siklus air tersebut, apakah Bu Mariska ada kendalanya kira-kira? Sebenarnya kendalanya itu ada, hanya saja menurut saya itu tidak begitu berarti, Pak. Yang pertama itu pada waktu pembuatannya, karena kan perlu adanya perangkaian bahan-bahan supaya menjadi media tersebut itu membutuhkan waktu yang sedikit sedikit lama. Kemudian kalau dari bahan-bahannya sendiri itu nanti menurut saya tidak ada kendala karena kan saya nantinya akan membuat media tersebut, media diorama siklus air tersebut dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang masih bisa digunakan gitu, Pak. Ya. Oke Bu, berarti sudah ada solusinya ya. Solusinya adalah menggunakan media diorama siklus air. Hanya saja kendalanya itu pada waktu ya Bu. Untuk mengatasi kendala yang pertama terkait waktu itu Bu. Mungkin Bu Mariska ada solusinya tentang waktu tadi. Iya Pak, rencana saya itu agar sedikit menghemat waktu ketika perangkaian diorama siklus air tersebut dalam membuat bahan-bahannya itu bisa dibuat secara bersama-sama dengan anak-anak saya. Jadi seperti pembagian tugas dalam pembuatan yang nantinya akan dirangkai, Pak. Ya, berarti sudah ada solusinya. Sekarang sudah kelihatan terkait kendala tersebut ya Bu. Kemudian menurut Bu Mariska, bagaimana untuk mewujudkan media tersebut, apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Mariska? Iya, ada beberapa alat bahan yang nantinya digunakan dalam membuat diorama air ini, Pak. Di sini nanti saya usahakan untuk memakai barang-barang bekas tapi masih bisa dipakai. Nah, jadi sedikit memanfaatkan barang bekas ini untuk bahan yang tepat guna gitu, Pak. Seperti contohnya kan kardus bekas, karena kan diorama itu bisa dibuat dengan menggunakan kardus bekas atau styrofoam. Tapi di sini saya memilih kardus bekas. Kemudian kertas-kertas bekas, lalu ada nanti tanah liat, kemudian ada kapas, terus ada lem uhu, lem tembak, dan tali kecilnya, Pak. Ya, apakah Bu Mariska mengalami kendala dalam mendapatkan alat bahan ini atau ini baru pertama kali dalam membuat media itu, Bu? Kalau kendala itu saya rasa tidak ada, Pak, karena ya memang benar karena saya membuat media pembelajaran diorama siklus air ini baru pertama kali, Pak. Adakah seseorang yang akan membantu Bu Mariska agar dapat menyempurnakan media yang akan Ibu buat? Kira-kira. Ada, Pak. Yang pasti ada, karena selain dengan saya kerjasama dengan murid-murid saya, tentu saja nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru di sekolah saya, khususnya pada kelas tinggi, Pak, atau kelas atas. Kira-kira ini Bu, butuh waktu berapa lama untuk membuat media ini dari persiapan, terus hingga bisa digunakan alat tersebut Ibu? Butuh waktu berapa lama? Kira-kira ini butuh waktu sekitarnya 1-2 hari, Pak. Karena media ini bisa digunakan untuk metode atau media pembelajaran di siklus air nanti. Ada tidak seseorang yang dapat mengingatkan komitmen dalam pembuatan media ini, Bu? Tentu saja ada, Pak. Biasanya murid-murid saya kalau mau diajak membuat hal-hal seperti ini, media-media seperti ini, mereka itu sangat antusias, Pak. Mereka itu selalu mengingatkan serta otomatis nanti saya akan diminta mengingatkan saya kapan mau buatnya, seperti itu, Pak. Dan otomatis karena saya berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya, yaitu yang kategori kelas atas, ini nanti saya akan meminta rekan guru di kelas atas tersebut untuk selalu mengingatkan dan membantu saya dalam proses pembuatannya tersebut. Oh, berarti bersama dengan rekan guru kelas atas ya, Bu? Kira-kira berapa orang, Bu? Iya, Pak. Saya akan berkolaborasi dengan teman guru kelas atas. Di sini karena memang sekolah saya ini sekolah negeri, tidak sekolah swasta, jadi di kelas negeri saya ini dengan jumlah murid yang sedikit,
itu tidak ada rombel dalam kelasnya, Pak. Jadi hanya bertiga dengan saya, Pak. Bu Mariska, kalau boleh saya simpulkan, Bu Mariska memiliki kendala dalam pembelajaran siklus air, tapi sudah menemukan solusinya. Apa sih yang Bu Mariska dapatkan dari obrolan ini sesuai tidak dengan tujuan awal, Ibu? Iya, Pak. Di obrolan ini saya sudah mendapat pencerahan dari jenengan, Pak. Dan otomatis sesuai dengan tujuan awal, yaitu dapat mengatasi anak yang belum bisa memahami materi pembelajaran pada siklus air. Dan alhamdulillah melalui obrolan ini saya juga mendapatkan ide dalam pembuatan media sehingga nantinya dapat membantu siswa saya untuk lebih memahami materi ini, Pak. Maaf Bu, sebelumnya. Apa sebelumnya Bu Mariska pernah membandingkan terkait penggunaan media ini mungkin dari media lain atau sekolah lain, Ibu? Iya, Bu, Pak. Saya sudah membandingkan dengan mencari referensi-referensi di internet. Kemudian sudah saya bandingkan juga dengan rekan saya yang sudah membuat dari SD lain terkait media pembelajaran diorama siklus air ini. Namun kalau di internet dan teman saya, rekan saya itu menggunakan bahan-bahan yang sedikit agak mahal kalau menurut saya. Jadi saya mencoba menginovasikan dengan bahan-bahan bekas tadi, Pak, agar lebih hemat dan lebih efektif. Karena melihat kondisi dari siswa saya, begitu, Pak. Bagus sekali Bu dengan ide tersebut. Semoga rencana dan ide Ibu bisa terwujud sehingga bisa segera digunakan dalam pembelajaran yang Ibu ajar. Lalu sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah obrolan ini, Bu? Rasanya bagaimana? Iya, perasaan saya setelah mengobrol dengan jenengan, Pak, menjadi sangat lega otomatis itu, Pak, karena saya sudah bisa mengeluarkan kegelisahan dan yang mengganjal di hati saya. Kemudian semoga saja saya dapat segera membuat media tersebut dan terrealisasi ya, Pak. Nanti kita akan bertemu lagi dan mengobrol lagi terkait keberhasilan media yang akan saya buat ini dalam pencapaian idealnya pemahaman pada murid saya ya, Pak. Oke, Bu. Oke, siap-siap Bu. Berarti 2 atau 3 hari lagi kita bertemu dan mengobrol terkait keberhasilan media jenengan ya, Bu. Sampai di sini dulu ya, Bu, obrolan kita. Sampai bertemu lagi ya, Bu. Oke Pak Joko, terima kasih ya Pak sekali lagi sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mohon maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Ya Bu, sama-sama, tidak apa-apa. Selama saya bisa membantu, saya akan bantu Ibu. Assalamualaikum Bu, terima kasih. Waalaikumsalam Pak, sama-sama Pak.